Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu kasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan sore hari ini, mari kita persiapkan kehidupan kita, hati dan kehidupan kita untuk datang menghampiri Tuhan. Kita arahkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita sore hari ini. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu sebab Engkau begitu baik dan sungguh sangat baik bagi kehidupan kami. Kalau sore hari ini Tuhan, kami masih ada dengan tubuh yang kuat, sehat, diberkati. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Dan sore hari ini Bapa, sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau, kami datang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya semuanya boleh jadi menurut mau dan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, kalau mungkin masih ada umat-Mu dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Engkau sertai mereka, tuntun mereka tibakan di tempat ini, sehingga dalamnya itu kami sama-sama memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh intimidasi iblis yang mencoba menghalangi jalannya ibadah kami sore hari ini, kami bersatu hati seberapa kami umat-Mu yang ada bersama hamba-Mu. Kami akan hancurkan, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh iblis sudah dihancurkan. Kebebasan dari Allah menjadi bagian kami sore hari ini, untuk kami bebas memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, sebab Engkau baik dan sangat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia. Dia Bapa yang kudus, Dia Bapa yang layak diagungkan, Dia Allah yang layak ditinggikan dalam setiap kehidupan kita sore hari ini. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi kata, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Dari awal katakan, kekudusan-Mu Tuhan, mari kita sama bangkit berdiri. Apa pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Katakan glory,
Tuhanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Oh, katakan glory bagimu. Ini kami Tuhan, kami datang menyembahmu. Oh, haleluya. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita datang kepada Dia, memuji dan menyembah Dia. Bagimu Yesus, Berikan penghormatan bagi Yesus, Dialah yang kudus. Haleluya, haleluya. Hosana bagi sang raja, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus, Allah yang kudus selamanya.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Semua yang di sini sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah. Oh, katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah. Kami menyembah Allah yang kudus. Kami tinggikan engkau Tuhan. Oh, kudus, kudus, kuduslah. Oh, biar kami yang ada di sini Tuhan, semua yang ada di sini sujud menyembah hanya kepadamu. Haleluya. Ini pengakuan umatmu di hadapan hadiratmu Tuhan. Oh, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak kami sembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Ya, semua yang menyembahmu.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Kristus. Nanti Bapak Suyanto bawa kita dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kejayaan hanya kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Haleluya. Karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan Amin. kami. Haleluya. Engkau sungguh indah dalam hidup kami, luar biasa dalam kehidupan Amin. kami. Haleluya. Hari ini kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan, sungguh indah dalam hidup kami, sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga kalau pada sore hari ini kami kembali boleh berada di tempat ini, kami merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami, kami membawa tubuh, jiwa dan roh kami. Kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau. Kami mau lebih lagi untuk bersorak-sorai untuk Engkau. Karena Engkau Tuhan kami, Allah kami, Raja kami, Raja di atas segala Raja. Kami percaya Tuhan, kedatangan hari ini adalah kedatangan yang terindah. Karena kami akan berjumpa dengan Engkau, menikmati Engkau di dalam hidup kami. Ketika kami memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Ada sukacita? Saudara bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Haleluya. Amin. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku panjang jalanku. Putrakan padanya Yesus. Katakan damai yang Tuhan berikan, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku panjang jalanku. Putrakan padanya Yesus. Lagi damai yang Tuhan berikan, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku panjang jalanku. Putrakan padanya Yesus Tuhan. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati berpandang saja pada Yesus. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati sekali lagi katakan pada Yesus. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati katakan damai yang Dia berikan. Yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan beserta
satu, panjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, boleh kasih Tuhan. Pujian kita katakan, pandang kepada Yesus. Dia Yesus yang berkuasa. Apapun masalah saudara, penyakit kita sore hari ini, kalau kita datang kepada dia, kita pandang dia, sebab dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mungkin ada di antara kita yang ingin menyaksikan ciptaan kemurahan Tuhan. Waktu dan kesempatan saya beri. Ya, puji Tuhan. Kalau belum ada saudara, kita lanjut dalam pujian kita. Kita katakan, tak lama lagi Tuhan datang. Haleluya. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, marah. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, marah. Katakan Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Katakan tak lama lagi. Haleluya, haleluya. Tuhan datanglah, siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, marah. Katakan Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Katakan Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah segera, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita saudara, ada sukacita. Haleluya, kita bersukacita karena Allah yang kisahan bara, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Pujian kita katakan, tak lama lagi ia datang. Kita persiapkan kehidupan kita, kita bangun kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan untuk menanti kedatangannya yang kedua kali. Puji Tuhan, sudah puji-pujian saya tidak bawa jauh lebih panjang. Saatnya kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kita yang ada sore hari ini. Oh, sungai dari Allah mengalir dalam kehidupanku. Haleluya. Dari Allah. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan iman kita. Kita buka hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Aliran-aliran kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sore hari ini. Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduan dengan sungguh-sungguh katakan, oh sungai dari Allah, oh sungai dari Allah.
Tuhan. Memenuhi setiap kami umat-Mu yang ada sore hari ini. Haleluya. Oh sungai dari Allah, oh amin Tuhan, dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh Yesus, oh sungai dari Allah, berindu. Sekali lagi katakan sungai dari Allah. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh pikir jangan serius, serahkan kepada hamba-Nya. Mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, Bapa, biarlah aliran-aliran air sungai-Mu mengaliri seluruh kehidupan kami. Engkau puaskan dahaga jiwa kami. Engkau segarkan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang baru, yang dahsyat, yang berasal dari Bapa sendiri mengalir atas setiap kehidupan kami sore hari ini. Kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Tubuh kami disembuhkan, tulang-tulang kami disegarkan, kami kuat, kami sehat, kami diberkati di dalam anugerah Allah yang sempurna. Karena sungai yang dari Allah menyejukkan kehidupan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini melawat kami. Dan apa yang kami naikkan kepadamu lewat pujian kami menyenangkan hatimu. Dan kami menerima tongkat perkenanan Tuhan terulur bagi setiap kami pada sore hari ini. Jamah hati kami, jamah pikiran kami, jamah roh kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tubuh, jiwa dan roh kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Sehingga iblis tidak mengambil keuntungan dari diri kami. Iblis tidak merebut kebenaran-Mu dari diri kami. Tapi kebenaran ilahi yang disampaikan itu kami tangkap, kami serap menjadi perenungan, menjadi tutur kata, menjadi perbuatan kami. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Pengudusan yang dari Allah menjadi bagian hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Dan dengan hikmat yang datangnya dari Allah, pesan ilahi yang Kau sampaikan buat hamba-Mu, sehingga dengan kecerdasan ilahi, dengan ketajaman roh, dengan kepekaan, hamba menangkap pesan yang datangnya dari-Mu untuk hamba-Mu lakukan, dan kami dibagikan kepada setiap jemaat Tuhan, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik umat-Mu yang mendengar, kami sama-sama menjadi pelaku firman-Mu. Siaplah kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk pelayan Tuhan yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya semuanya?
Luar biasa. Semangatnya tidak kendor, semangatnya tidak pudar. Sekalipun cuaca cukup panas, tetapi semangatnya Jemaat Philadelphia tetap luar biasa. Ya. Saudara, saya sangat bersukacita sore hari ini karena saya menikmati Tuhan itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Kembali kita belajar firman Tuhan dari dalam Titus pasal 2. Saya sudah sampaikan 2 poin tadi. Dan saya akan lanjutkan 2 atau 3 poin lagi sore hari ini. Dan 3 minggu akan datang kita akan lanjutkan dengan poin-poin selanjutnya. Saudara siap diberkati Tuhan? Mari kita siap sungguh-sungguh memiliki hati yang bijak. Karena kalau kita memiliki hati yang bijak, kita menjadi orang yang paling berbahagia. Karena kalau kita bijak, kita tidak akan mengeluh. Kalau kita bijak, kita akan selalu mengucap syukur. Dan kita tidak akan pernah mempersalahkan keadaan atau orang lain, apalagi Tuhan. Tapi kita selalu bisa mengoreksi diri kita. Ya, apapun yang terjadi kita koreksi diri kita. Kita tidak membenarkan diri kita, lalu menyalahkan orang lain. Tapi kita mengoreksi diri kita. Sebab, seperti yang selalu saya katakan, dari zaman dulu. Kalau kita hanya bisa melihat kesalahan kekurangan orang lain, mengoreksi orang lain, melihat orang lain salah, dan kita selalu merasa diri kita benar, itu berarti tidak ada kebenaran Tuhan dalam diri kita. Yang adalah hanyalah kebenaran pribadi yang kita tonjolkan. Mengapa kita tonjolkan kebenaran pribadi kita? Karena memang tidak ada kebenaran Kristus di dalam. Yang ada hanyalah keangkuhan hidup. Dan itulah yang iblis paling suka. Karena kelihatannya kita baik rohani, tetapi sesungguhnya kita hancur berantakan. Dan sore hari ini kita mendengar firman Tuhan, kita percaya saudara, selama tahun 2022 ini kita banyak bergumul, kita dipersiapkan Tuhan untuk menerima semua janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita hari demi hari. Amin, kekasih Tuhan. Ya, sekalipun seperti yang saya selalu bilang, dunia memprediksi akan banyak hal yang terjadi, tapi bagi anak Tuhan selalu ada titik terang. Selalu ada pertolongan Tuhan. Sebab di tengah badai dia berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Saudara, jangan takut dengan prediksi manusia tentang tahun 2023. Jangan takut tentang hari esok kita. Karena Yesus ada di hari esok kita. Amin. Mungkin sekarang kabur. Mungkin sekarang, aduh apa nih ya Tuhan ya. Tapi tidak usah takut. Pandang saja pada Yesus. Ya, apa tadi lagunya? Pandang saja kepada Yesus. Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pegang itu. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati hati terhibur, maka tidak ada keluhan. Karena kalau kita pandang Yesus, kita menjadi orang bijak. Karena kebijaksanaan itu tidak datang dari dunia ini. Tidak datang dari ilmu pengetahuan, tidak datang dari kekayaan, tidak datang dari harta, dari pangkat, dari kedudukan, dari status sosial. Tapi kebijakan itu, hati yang bijak itu datang dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya baca Titus pasal 2 ayat 11. Ayat 11 dan ayat 12. Karena kasih karunia Allah telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, seperti saya katakan, saya sudah tidak usah jelaskan lagi apa itu beribadah. Kita sudah tahu semuanya. Dan adil saya akan sampaikan artinya sedikit dari adil. Ya, ini juga akan panjang pembahasannya kalau adil. Adil itu menurut kamus ya sama berat. Tidak berat sebelah, tidak memihak, itu adil. Lalu sepatutnya tidak sewenang-wenang. Arti kedua daripada adil itu. Artinya sepatutnya tidak sewenang-wenang. Berpihak kepada yang benar, berpegang teguh pada kebenaran. Itulah arti adil menurut asal katanya dari bahasa Arab dan pengertiannya menurut bahasa Indonesia. Ya, itu adil. Nah, saudara, kembali ke bijak. Hati yang bijaksana kita dapatkan dari Tuhan. Amin, saudara. Ya,
Kita dapatkan hati yang bijak itu datangnya dari Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana? Tadi pagi kita sudah dengar, saya ulang sedikit. Kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan, mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan sumber hikmat dan sumber segalanya. Tempat kita memohon, tempat kita datang, tempat kita meminta berkat dan hikmat. Kita membuat Dia selalu dari Tuhan kita mendapatkan kekuatan untuk menanggung segala perkara. Dan bagaimana untuk kita mendapatkan yang bijak? Kita menjauhi dosa atau benci terhadap dosa, jijik terhadap hal-hal najis, jijik terhadap cabul, jijik terhadap hal-hal yang menyenangkan daging ini, ya. Karena memang dosa itu enak, tapi kita harus berdoa supaya kita jijik terhadap dosa. Amin, saudara. Kemudian ketika kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, di sanalah hati yang bijak menjadi bagian kita, ya. Secara etimologi bahasa, orang bijak adalah orang yang memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi segala sesuatu atau dalam menyikapi setiap peristiwa. Dan kalau kita melihat firman Tuhan, seperti Raja Salomo minta hati yang bijak untuk menghadapi seluruh umat Israel pada waktu itu, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, coba kita lihat dulu. Jadi hati yang bijak itu kita dapatkan dimulai ketika kita meminta Allah untuk menjadi penyedia bagi kita. Penyedia dalam segala hal. Dia menyediakan apapun, hikmat, kekuatan, kesanggupan. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ketika ini doa Salomo kepada Tuhan, ketika dia diangkat menjadi raja pada waktu itu, dan dia menghadapi bangsa Israel yang cukup besar dan punya karakter yang luar biasa. Dan Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Ini doanya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Inilah doa Salomo menghadapi setiap orang Israel, ya. Dengan hati yang bijak, kita mampu melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, saya akan segera melanjutkan. Tadi pagi kita sudah mendengar bahwa hal yang pertama yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Matius pasal 7, 24 dan 25. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Lalu yang kedua adalah menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan. Ya, kita sudah baca di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Bagaimana seperti digambarkan seperti semut yang mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Dia menyiapkan segala sesuatunya dan mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk dihadapinya ke depan. Seperti yang dilakukan Yusuf di Mesir, ya. Ketika masa kelimpahan yang luar biasa selama 7 tahun dan menghadapi masa kekurangan yang dahsyat selama 7 tahun juga. Di sana Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan, hati yang bijak untuk menata kelola keadaan pada waktu itu, sehingga mereka diluputkan dari kesukaran yang besar karena bencana yang dahsyat. Tidak ada hujan sama sekali, sehingga ada kelaparan yang dahsyat di mana-mana. Tapi orang yang bijak selalu punya penyediaan dalam kehidupannya. Itulah yang kita butuhkan, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, kita harus punya hati yang bijak, menata kelola keadaan rumah tangga kita. Kita punya hati yang bijak menata keuangan kita. Jangan kita dapat berkat hari ini habis. Tapi jangan juga kita dapat hari ini, kita simpan baik-baik itu berkat, sehingga kita menjadi orang yang pelit, medit, untuk diri kita saja kita ukur-ukur, kita tidak mau keluarkan, karena kita terlalu kuat untuk menyimpan bagi masa depan. Masa depan belum sampai, kita sudah mati, tidak tahu harta itu kemana, ya. Tapi kita menjadi orang yang bijak, mempergunakan setiap berkat Tuhan, melihat, menata kelola menurut sudut pandang Tuhan. Amin, saudara. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana di dunia sekarang ini, ya.
Kita perlu hati yang bijak selama kita hidup di dunia sekarang ini. Yang ketiga, ciri orang bijak yang ketiga itu memperhatikan langkah-langkahnya. Amsal 14 ayat 15. Jadi orang yang bijak itu selalu memperhatikan kehidupannya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika saya belajar ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa saya belum bijak. Karena itu saya mau belajar. Saya menyampaikan ini mengoreksi diri saya sendiri, saudara. Ini sangat menempelak keadaan saya. Dan saya bersyukur, bukan karena ini menempelak keadaan saya, menegur dosa saya lalu saya tidak mau menyampaikan. Justru karena hal ini sangat mengoreksi kehidupan saya menyampaikan supaya kita sama-sama belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, sama-sama kita. Tidak ada satupun kita yang mampu tanpa Tuhan. Karena itu kita belajar, supaya waktu kita belajar kita mengerti, kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Ya, baik, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkah-langkahnya. Lanjut Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia pasal 10 ayat 23 di sana dikatakan bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Juga manusia tidak berkuasa. Ya, sama-sama. 2, 3. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkah-langkahnya. Amin. Kita tidak berkuasa artinya gini. Kita tidak bisa mengatur semuanya. Bukan maksudnya langkah-langkah begini ya. Perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan langkah-langkah kita. Sikap hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita, cara kita menilai, cara kita bergaul, cara kita hidup dalam masyarakat. Jangan sikap kita ini mengundang orang lain untuk berbuat dosa. Jangan sikap kita ini membuat orang lain menghujat Tuhan. Tapi biarlah sikap tutur kata kita itu membuat orang memuliakan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Allah itu roh adanya? Amin. Dia adalah Allah yang roh. Tidak bisa terlihat oleh kasat mata manusia. Itulah sebabnya dia ciptakan manusia untuk memanifestasikan dirinya di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Allah memilih saya dan saudara supaya lewat kehidupan saya dan saudara Allah memanifestasikan hidupnya, keadaan yang roh itu menjadi nyata di dunia ini supaya orang boleh melihat Allah lewat kehidupan saya dan saudara. Pertanyaannya, apakah itu sudah terjadi? Kalau belum, mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama belajar sehingga benar-benar Allah yang tidak terlihat, Allah yang roh itu dapat nampak, dapat terwujud lewat kehidupan kita. Sehingga waktu orang mau mencari Allah, dia boleh menemukan itu dalam diri kita. Bukan berarti kita ini Allah, tapi karakter ilahi ada dalam diri kita. Amin, saudara. Sampai di situ saudara paham maksud saya? Itu yang Tuhan mau. Itulah sebabnya Tuhan pilih kita. Dari sekian miliar manusia, kita bersyukur Tuhan pilih saya dan saudara. Dari 485.000 lebih, kurang lebih 485.000 jiwa di Polewali Mandar. Kita bersyukur kita ada dalam pilihan Tuhan. Dan pilihan Allah ini harus memanifestasikan kehadiran Tuhan di mana kita berada. Karena itu kita harus jaga tutur kata kita, perbuatan kita, langkah-langkah kehidupan kita. Jangan sikap kita ini menjadi sandungan. Jangan penampilan kita ini membuat orang menghujat Tuhan. Satu kali saya dengar orang bilang begini. Kamu gereja di mana? Kristen apa? Oh ini. Oh itu yang kalau pergi gereja seksi-seksi semua bajunya ya. Yang kelihatan semua badannya ya. Enggak. Tidak ada seperti itu. Tapi kenapa ya kalau orang Kristen pergi gereja mesti itu seksi-seksi katanya. Saya bilang menurutmu seksi itu apa? Yang kelihatan badannya. Pakai salib, benar-benar salib benar-benar salib digantung di antara dua buah gunung. Karena terlalu seksi penampilannya. Dan ada saya lihat orang share, wow, bangga sekali orang Kristen share. Orang mempersembahkan lagu Natal gitu. Wah, yang muslim sama warnanya bajunya, sama panjangnya bajunya, semua warna peach ya. Wah, semua naik. Wih, cantik-cantik semuanya. Ada yang pakai jilbab. Banyak yang muslim, banyak juga yang Kristen digabung. Mereka naik mempersembahkan pujian. Saya lupa lagunya haleluya, pokoknya lagu Natal lah. Bukan main, penampilan yang muslim cantik sekali, bagus, tertutup semuanya. Baru yang Kristen kelihatan cuma begini,
Satu talinya, ada yang tidak pakai tali, cuman begini. Itulah bedanya orang Kristen dan orang yang tidak di luar, orang Muslim dan non Muslim. Dia lihat begitu orang lihat orang Muslim, rapinya tertutup rapi. Tapi begitu lihat orang Kristen langsung dia bilang, kentara itu yang Kristen, yang mana? Yang tertutup semuanya itu Muslim. Tetapi yang kelihatan badannya itu pasti Kristen. Nah, itu kan tidak menjadi teladan. Saudara kalau pergi gereja juga ya, saya selalu bilang jaga penampilan saudara. Tuhan tidak butuh paha kita yang kelihatan. Saya bilang amin perempuan-perempuan. Tuhan tidak butuh dada kita yang kelihatan. Itu hanya mengundang dosa, maksiat bagi orang lain. Bagi kita yang pakai no problem, mungkin kita percaya diri aja, goyang sana goyang sini gitu. Tapi orang yang lihat kita itu menjadi tersandung. Benar tuh bapak-bapak tuh. Bahkan pendeta Wonda tuh waktu itu almarhum, dia ibadah begini dan ada perempuan di situ rok pendek pakai pangku kaki lagi. Langsung dia bilang begini, keluar, kucing saja nafsu, apalagi saya pendeta yang di depan. Ya, ini ya semua yang melayani di sini laki-laki. Kalau saudara datang sudah dengan rospan pendek, saudara pangku kaki, ada lagi perempuan tidak tahu duduk sopan. Resikonya kalau Anda datang pakai rospan. Praktek dulu supaya saudara tahu, karena saya tidak enak ini dengar segelintingan bapak-bapak ini. Tuh. Jangan ngangkang saudara, jangan begini, jangan ngangkang kalau duduk saudara pakai span. Harus seperti ini. Rapatkan kakimu begini, tekuk ke samping. Selama ibadah lakukan itu, sakit tidak enak. Siapa suruh mau begitu? Karena kalau saudara duduk ngangkang, kasihan ini yang melayani semua di sini nih, normal semua, tidak ada yang abnormal. Ada yang abnormal ini pelayan-pelayan? Normal semua kan? Terganggu mereka. Anda tidak terganggu. Enak begini. Memang enak, dudukmu enak. Tapi orang yang melihat Anda tidak sejahtera. Ya. Karena itu sopanlah. Amin. Pakai celana panjang juga kalau terlalu ketat. Sudah ketat sekali. Di atas lagi, entar lewat ke sana kemari, sangat mengganggu orang lain. Jaga dirimu dan jaga orang lain. Bisa bilang amin? Ibu-ibu, ya. Nanti minggu depan saya share di sana. Kalau ada yang saya lihat seksi itu penampilannya, pakai celana tapi terlalu ketat, sudah ketat, gitu. Saya kasih bajunya Papi Glenn. Pakai ini daster masuk. Itu penampilan kita harus bijak saudara. Saya juga kalau penampilan saya salah, saudara koreksi saya. Jangan hanya saya mengoreksi, saya tidak mau dikoreksi, koreksi saya. Kalau penampilan saya tidak bagus, badan saya kelihatan, waduh anak saya Jo, paling saya suka karena kalau saya pernah beli baju dan itu rajutan bolong-bolong. Memang pakai dalaman di dalam, pakai sini. Jo datang bisik saya, Mami jangan pakai, dia masih kecil mungkin dia sudah lupa. Mami jangan pakai itu baju, tak jelek sekali dilihat. Iya Kak Jo, iya jelek sekali Mami. Ya padahal itu baju baru, terpaksa saya keluar ganti dan saya kasih orang sudah. Orang yang ya, Jo jempol. Saya kasih orang lain, bukan jemaat, karena kalau saya kasih jemaat dia datang pakai, Mami yang kasih Kak, parah. Bijak memperhatikan langkah-langkah kita. Ya, karena kita tidak berkuasa. Firman Tuhan berkata, kita tidak berkuasa untuk menentukan jalan kita. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ini artinya kita tidak sanggup dengan kekuatan kita mengatur hidup kita sendiri. Oleh sebab itu perlu kita memperhatikan langkah-langkah kita. Saya mau kita ulang baca mulai Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Amin. Kita memperhatikan langkah kita. Kita memperhatikan tutur kata kita. Kita memperhatikan penampilan kita. Amin saudara. Perhatikan baik-baik penampilan kita. Jangan karena penampilan kita seronok membuat orang lain tersandung. Baik waktu kita di gereja, baik waktu kita di luar sana. Karena kita ini adalah ciptaan Allah. Kita adalah representasi dari Kristus di dunia ini. Sebab itu penampilan kita, gaya kita
harus sesuai, harus berkarakter Kristus. Tadi kita sudah baca, dasar kita, karakter kita harus dasarnya Kristus. Sehingga apapun aktivitas kita benar-benar mencerminkan Kristus. Saudara boleh cat rambut, tapi jangan rambutnya itu merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ya toh? Saya tegur ponakan saya, sudah pirang di belakang, aduh nak jelek sekali rambutmu kayak gitu. Oh enggak, salah orang jelek. Aduh nak, bagusnya rambutmu deh. Itu kayak saya lihat itu burung nuri itu yang berwarna-warni. Padahal saya enggak tahu burung nuri berwarna-warni kah? Saya cuma bilang, berwarna-warni kah? Ya. Itu rambut kepalamu berwarna-warni. Karena di sini pirang-pirang merah-merah, apakah kuning? Di sini ada kayak ekor kucing, jelek banget saya lihat di sininya. Putih-putih. Tapi baiknya waktu saya bilang, rambutmu bagus sekali ya, kayak burung nuri berwarna-warni. Langsung dia pergi beli lagi semer rambut. Mami, kenapa itu nak? Daripada nanti mami bilang berwarna-warni, di-spool dia cat orang. Ya udah rapi. Dikasih satu, kalau mau yang berwarna enggak apa-apa. Tuh. Tapi jangan juga merah dong, karena enggak ada orang Indonesia merah. Nanti kira saudara pakai apa itu namanya? Bukan wig, tali rafiah yang warna merah. Enggak apa-apa, tapi dirapikan. Jangan kepala kita itu bikin orang tersandung. Satu kali anak saya please mami, saya mau pirang rambutku. Apa? Gitu. Akhirnya saya bilang gini, pergi lah nak. Dia sudah tahu. Waktu saya larang, merengek-rengek. Ya pergi mina. Giliran saya bilang pergi mina. Dia sadar, oh mami enggak setuju. Akhirnya bayangkanlah kalau kau ubah rambutmu jadi merah di situ, apa kata Pak Catur dari belakang? Sekali lagi, saudara mau warnain, tetap yang sopan, tidak apa-apa, ya. Oh saya juga warnain rambut saya, ini sudah putih, saya warnain hitam. Coba kalau saya kasih kuning, putih, coklat, kan saudara semua dikira saya kira saudara kepenuhan Roh Kudus, padahal saudara sedang geram melihat saya. Bijak memperhatikan langkah-langkah kita. Amin saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti orang tidak berpengalaman. Tapi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menjaga. Karena kita ini dilihat semua orang. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Hidup saya ini menjadi sorotan orang. Biar saya pergi di pasar gitu. Kalau orang bilang, Bu Desi, hai maminya Jo, dia apa gitu. Tapi kalau orang bilang, Bu pendeta, beli apa? Ini lagi tawar ikan ini, enggak mau sekali kurang 3.000 gitu. Jadi saya jaga itu. Tapi saya bersyukur kemarin saya beli ikan di pasar. Dan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ibu baik sekali kita membeli ikan. Saya tawar. Berapa ini Bu? 35.000. Bisa ke 30.000? Dalam hati nurani saya ini menawar. Tapi kenapa saya tawar lagi tuh 5.000? Bisa ke 35.000? 30.000? Iya Bu, ambil Mi. Enggak enak saya. Kerjakan itu saya kasih bonus. Dia bersuka cita. Jadi saya bayar dia. Kebetulan saya punya uang lebih, saya bayar lebih daripada itu. Yang sampingnya bilang, saya juga Bu. Loh. Saya beli ikan banyak gara-gara. Saya juga Bu. Yang sebelah sana Bu, supaya adil, saya juga. Woi, kalau semua ini penjual minta adil, bagaimana saya? Nanti lagi ya, minggu depannya saya beli ikan tak. Dan janji Ki Bu, datang Ki. Jadi saya harus pergi ke tempat itu lagi satu. Saya bilang, kita minggu depan enggak ya? Itu saja. Karena ini ikanku biar sampai 1 minggu enggak habis. Saya kebiasaan tuh karakter. Karakter memang itu suka nawar. Kalau kita bisa beli saudara, jangan nawar. Amin. Berapa ini daun ubi? 2.000. Bisa kan 5.003? Bayar dia 5.002. Jangan ditawar lagi 5.003. Bisa bilang amin ibu-ibu? Karena kita bahagia sekali kalau kita bisa kalahkan penjual. Tuh, bahagia sekali kita kalau tawaran kita diterima. Tapi mari kita belajar menawar ke atas. Ada juga langganan-langganan saya tidak pernah tawar, dia yang tawar. Berapa ini Bu? 50.000. Kalau kita 40.000 mau saja. Sampai adikku bilang begini, baga-baga teh tahu teh, dia yang tawar. Jangan ditambah-tambah Bu. Orang lainnya tambah-tambahi, beli tomat 10.000. Tambah-tambah bawang sedikit, sudah tambah-tambah, bisa kasih masuk lagi lomboknya. Saya ini orang hama,
Pantasan itu kalau penjual itu timbangannya dia kurangi. Gara-gara oknum-oknum yang suka minta tambah-tambah. Saudara jemaat Philadelphia jangan minta tambah-tambah ya. Ya jangan minta tambah-tambah. Karena kalau dia tambah-tambah itu kita tidak menjadi kaya. Tapi kalau kita yang nambahin, kita yang semakin diberkati oleh Tuhan. Saya beli sayur. Satu kali itu sayur baru-baru ini. Saya mau beli terong, di sampingnya ada penjual kangkung, kangkung yang diambil dari sawah, dan daun labu siam. Baru satu daun labu siamnya laku, satu ikat 2.000. Datang yang bagian apa itu, retribusi mungkin ya. Ini penjual terong sudah bilang begini, di sini Miki supaya tidak membayar. Nah tahu tong itu orang bilang gini, 2 orang yang punya. Enggak Bu, mesti bayar. Baru ini kasihan, enggak bayar. Saya kasihan, saya bilang, apa kita jual Bu? Oh ini punya tak? Saya belilah itu. 4. Berapa ini 4? 8.000 Bu ya. Ini 10.000 ya. 2.000 buat bayar tadi itu. Oh, terima kasih. Cuma 2.000 orang. Terima kasih. Dikonfirmasi sama penjual terong. Baik memang itu, enggak pernah natawar. Kalau ada uangnya lebih itu 1.000 kah 2.000 kah, ambil saja mi. Padahal cuma 2.000 saudara. Tapi nama Tuhan dimuliakan. Jangan sampai orang bilang, jangan kok. Biar 1.000 uangnya itu, tunggu itu setengah jam di situ. Mana tadi itu, mana tadi kembalianku 1.000 pi. Kalau 1.000 2.000 sok naik mulau. Amin. Jangan tunggu di situ sampai orang kiri kanan, ada uang 2.000 mah, ada uang 2.000 mah. Enggak usah, buat kita saja itu. Pasti dia bilang begini, kayaknya itu orang, padahal cuma 2.000. Tapi kita bukan berarti kita mau mendapatkan julukan orang kaya, enggak. Tapi karena kita perhatikan langkah-langkah kita, sehingga kita menjadi berkat. Makanya waktu saya pelajari ini sangat-sangat mengoreksi diri saya. Saya langsung ingat 35.000, saya tawar 5.000. Aduh, gitu. Padahal saya mampu bayar, tapi kada dasar karakter suka nawar gitu kan. Padahal kalau beli baju enggak nawar. Berapa ini baju online? Langsung. Enggak bisa kan kita tawar kalau online. Ada yang bisa tawar online? Bisa diskon ini? Enggak ada. Begitu suka, kirim. Tidak sesuai selera. Kualitas dan harga bikin mabok. COD lagi. Namanya dibayarkan sama jemaat. Jadi waktu saya belajar ini saudara, saya yang paling pertama kena. Yang keempat, menerima dan mengasihi. Amsal pasal 8 ayat 8 dan 9. Orang yang bijak, ia menerima dan mengasihi teguran serta didikan. Ya, mari kita baca sama-sama. Amsal pasal 9 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dulu nak. Amsal pasal 9, ya ayat 8 dulu. Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Stop sampai di situ dulu. Jadi ciri-ciri orang bijak itu bisa menerima dan mengasihi ketika dididik. Orang yang bijak itu suka untuk ditegur. Suka untuk dikoreksi, itu orang bijak. Tapi orang bebal sukanya dipuji saja. Jadi kalau ada orang makan puji di sini, itu orang bebal. Mau terus dipuji, mau terus dipuji, mau terus dipuji. Akhirnya nanti seperti Tante Lucy dan Om Fer. Dia dicampakkan ke bumi karena apa saudara? Karena dia sombong, mau pujian itu untuk dirinya. Waktu dia memimpin konser pujian penyembahan di sorga, dia lihat semua, bukan main, semua para malaikat semua sujud menyembah kepada Allah, dan dia hanya setingkat di bawah dikatakan firman Tuhan. Dia lihat, waktu dia lihat, saya kan ini yang memimpin. Masa pujian ditujukan hanya kepada dia? Alihkan dong kepada saya. Dan sepertiga dari semuanya itu mengikut dia, akhirnya dia dicampakkan ke dalam bumi. Hati-hati ketika kita selalu mau diakui. Ya. Kita mengakui orang itu baik, tapi jangan kita suka minta pengakuan. Lebih baik kita mengakui. Menerima didikan. Firman Tuhan berkata, janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kalau kita kecam pencemooh, dia akan benci sama kita, dia akan marah sama kita. Tapi kejamlah, atau didiklah, atau ajarlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Thank you ya, sudah dikasih tahu. Mami Desi, baju tak jelas sekali yang itu. Kok tidak tahu harganya ini? Bukan harganya yang orang bilang. Kita pakai yang tidak bagus, gitu. Tidak sesuai. Masa di atas bunga-bunga di bawah kotak-kotak Mami, gitu. Kayak umbul-umbul lebih bagus. Ada burung garuda dan warna-warni. Kita bunga atas kotak-kotak bawah.
lagi tren artis gitu. Ya artis, kan kita Desi bukan artis. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima koreksi karena kita tidak bijak. Tapi kita semua yang hadir malam hari ini, mari kita mau belajar menerima teguran, kita mau dikoreksi. Amin. Sekali lagi, koreksi saya, tegur saya kalau saya salah. Kalau penampilan saya atau rambut saya atau apa. Dulu ada satu ibu di sini, tidak hadir. Saya suka sekali. Dia paling suka koreksi saya. Dan saya bersyukur. Mulai dari rambut saya. Satu kali ada orang mati, gitu. Karena saya buru-buru lepek sekali rambut saya. Saya ikat, saya pakai baju merah, tapi baju hitam, tapi rambut saya ikatnya merah dan jelek sekali. Lalu saya sudah mau mulai ibadah ini, dia panggil saya. Jangan kasih itu rambut tak jelek sekali, masa kita pakai ikat merah. Waduh, bagaimana ini tante? Nah sudah mau mulai ibadah, kalau saya mau lepas ini tambah kayak ekor tikus karena rambut saya terlalu tipis. Tante maafkan, terpaksa saya lakukan ini. Tidak ada lagi waktu untuk pergi cari karet hitam. Tanda baiknya, dia carikan saya karet hitam supaya bagus sedikit katanya. Karena rambutnya sudah jelek, ikatnya besar, merah pula di situ. Dia bilang kita ini kayak kayak orang-orangan sawah. Saya bersyukur saya dikoreksi gitu. Satu kali dia tegur lagi saya tentang, dan saya suka sekali karena itu untuk kebaikan saya. Jangan sampai saya bangga-bangga berdiri padahal orang bilang, siapa punya pendeta itu? Tidak tahu, tidak kenal. Masa kita tidak kenal itu Ibu Desi? Dulu pendeta aku sekarang. Oh pindah gereja? Tidak sih. Tapi kenapa bukan pendeta? Karena penampilannya gembalanya jelek. Tapi kok penampilannya gembalanya bagus kan? Jemaatnya juga senang toh. Siapa itu? Itu pendetaku. Ya toh. Kalau siapa itu? Pendetaku. Begitu memang penampilannya. Kita tidak kasih tahu. Sudah memang keras hati. Tidak bisa sekali dikasih tahu. Kadang-kadang kita juga malu tapi biar kami gitu. Ya karena tidak mau, makanya saudara tegur saya. Ya. Apalagi kalau berhubungan. Kalau ini bagus toh, ini berkat. Jangan sampai saudara bilang ini mami tiap minggu baju baru. Tidak apa-apa Ji. Tuh, yang penting tidak kredit. Banyak berkat saya saudara. Satu kali saya kasih keluar. Dan ada satu ibu bilang begini, biasanya itu mami kok dia kasih keluar bajunya begitu, pasti nanti dia pakai baju baru. Benar kata-katamu saudaraku. Saya dapat bonus 3 satu kali. Saya belum pakai yang 2. Nanti saudara saksikan yang 2. Itu saya dikasih lengkap dengan sepatunya, baju, sepatu, sama warnanya, gitu. Untung saya ambil persembahan kok sampai habis persembahan sama perpuluhan karena baju baru terus pendeta. Lihat kok, mami baju baru lagi. Nggak tahu berapa harganya. Cek kok tuh di soft Instagram. Di situ dia beli baju. Tidak beribadah, kasihan gara-gara baju saya. Tapi saudara tidak terganggu ini toh? Mantap. Menerima dan mengasihi didikan. Artinya begini, suka ketika dididik. Ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Lihat saja setiap di rumah kita, anak-anak kita yang punya anak. Lihat itu anak yang pintar, pasti rajin sekali belajar, ya toh? Tapi kalau anak yang kurang-kurang, bukan bodoh, yang kurang-kurang malas belajar, disuruh belajar belum semester, giliran sudah semester belajar nak, nggak tahu yang mana mau dipelajari, banyak sekali. Jadi apa yang kau lakukan? Tidurmu saja deh, besok tinggal hitung kancing A B C D E F G H I J K gitu. Jadi dia baca-baca, dia menghayal kira-kira apa yang dia O B, oke. Tapi orang yang pintar itu suka diajar. Orang yang pintar dia pasti selalu cari pelajaran-pelajaran tambahan. Ya, kalau dia di sekolah pasti dia mau les cari pelajaran tambahan. Tapi kalau anak yang malas, yang kurang-kurang disuruh les, pelajaran sekolah saya tidak habis, mau les lagi. Itu alasannya terlalu banyak. Tapi kalau orang pintar pasti dia mau les ini, mau les itu. Jadi di situ saya dilihat, belajar nak, malas kak, oh ya, saya sudah tahu itu apa di dalam sininya. Gitu. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ada yang sekolah di sini? Ya, Gladys namanya. Ike rajin belajar di rumah.
Kalau orang rajin belajar itu pasti ketahuan itu orang pintar. Bukan berarti kalau dia, saya tidak bilang kalau dia malas-malas belajar dia bodoh ya, enggak. Kurang-kurang sedikit. Kurang-kurang sedikit. Sedikitnya enggak tahu berapa, 90% kah, 65% kah, atau berapa, sedikit. Kan sedikit itu relatif ya. Orang kalau dia bijak, dinasehati, dia akan lebih bijak. Tapi kalau orang bebal, ditegur, tambah bebal, tambah keras. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ya. Dan ini saudara, saya ingat dulu, teman saya di sini kan, Ibu Mary waktu kecil, Mama Egi. Ini kata-kata saya tidak pernah bagus. Siapa lagi Ibu Ana, kakak saya Kak Noni itu sampai pernah saya dilempar batu kepala aku gara-gara kurang ajar. Opa begini, potong lidahnya tuh. Berani kok potong. Gitu. Karena tidak pernah kata-kata aku bagus. Aduh Tuhan, kalau saya disuruh, dia sih begini, enakmu pembantumu kan asu anjing. Gitu. Itu saya dulu. Jadi saya harus bertobat dari itu. Dan waktu saya belajar ini, Tuhan, saya sekali kasihan ini Tuhan, terima kasih untuk didikan ini. Karena kalau kita mau menjadi bijak, ciri-ciri orang bijak itu mau menerima teguran, mau dinasihati, dan mengasihi atau suka untuk dididik. Pasal 12 ayat 1. Sudah sama Mi? Iya, oke. 5 menit lagi. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Baca sama-sama ya, supaya semua mau ditegur. Kalau nama ditegur itu, mantap. Menyindir lagi Mami, saya sindir diri saya sendiri. Gitu. Karena ini firman Tuhan. Pertama buat saya, dan itu kedua baru jemaat. 2, 3. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi siap semua untuk ditegur. Amin. Saya siap untuk ditegur. Jemaat siap untuk ditegur. Pak Catur siap ditegur? Siap. Mas Yanto siap? Pak Eliasar siap? Biar lagi kakakku. Kakak nomor 2. Nomor 3. Tapi saya gembala. Dan kalau dia di sini saya gembalanya. Amin. Saudara, bagaimana kakakku yang gagah? Oh ya. Karena saya gembalanya. Tapi saya bersyukur. Saya tidak pernah bayangkan kakak saya ini bisa datang, temani saya, dampingi saya. Luar biasa. Ya, saya panggil istrinya, ke sini cepat. Masih banyak pertimbangan dan pertimbangan. Pasal 19 ayat 20. Pasal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Kalau kita mau melihat masa depan kita baik, mari kita dengarkan nasihat. Kita terima didikan, kita cintai didikan, mengasihi didikan. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak, yang berkenan kepada Allah. Teguran yang diberikan kepada orang yang bijak, itu akan membuat dirinya semakin bertambah bijak. Yang terakhir ya, yang kelima, bertumbuh di dalam hikmat. Amsal 1 ayat 5. Jadi ciri orang yang bijak itu dia bertumbuh dalam hikmat. Artinya dia punya karakter yang bagus, mau terus bertambah. Kita baca sama-sama Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh Amin. Amin saudara. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi kalau kita mau mendengarkan nasihat, mau diajar, mau dididik oleh firman Tuhan, maka kita akan punya roh pertimbangan yang luar biasa. Ada hikmat, ada roh pengertian dan pertimbangan dalam kehidupan kita. Lanjut lagi, pasal 9 ayat 9. Banyak sekali membaca Alkitab ini nak. Pasal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, kita sudah baca tadi, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang yang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Pasal 18 ayat 5. Dua, tiga. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Ayat 15, maaf.
Amsal 18 ayat 15. Ini terakhir nih. 2, 3. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amin. Jadi orang yang hatinya bijak itu punya pengertian yang luar biasa. Dia memperoleh pengetahuan, dia punya kecerdasan sendiri. Waktu dia melihat sesuatu jeli, sepertinya langsung terpisah. Oh, ini begini nih, ya. Waktu melihat orang berbicara, sepertinya itu otaknya langsung itu orang di depan kita itu langsung terbedah. Nanti kesini, nanti begini. Itu orang bijak. Dan kita harus memiliki itu, saudara. Bersyukurlah bahwa kita sama-sama malam hari ini mendengar firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa orang bijak mendengarkan dan menambah pengetahuannya setiap waktu. Sehingga terus bertumbuh dan semakin bertambah bijak. Biarlah kita sama-sama semakin bertambah bijak menghadapi hidup ini. Ke depan masuk tahun 2023, saudara. Sekali lagi banyak tantangan, tapi jangan takut. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan hati yang bijak. Saya usahakan sebelum berakhir, sebelum minggu pertama tanggal berapa tuh? 4. Tanggal 4 ya. Saya usahakan minggu kedua selesai supaya kita punya roh pertimbangan, roh hikmat dan kebijaksanaan untuk masuk dalam 2023. Sehingga benar-benar ketika ada tantangan, ada badai, kita selalu ingat Yesus yang berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Firman Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang bijak, yang bertumbuh di dalam hikmat, yang mau menerima pengajaran, mau dididik, dan mau sungguh-sungguh memperhatikan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami memperhatikan langkah-langkah kami. Supaya kami memiliki hikmat untuk mengatur masa depan kami. Menyikapi keadaan yang akan datang. Dan kami memiliki persediaan. Sehingga kami tidak kekurangan satupun yang baik. Karena kami tekun mendengarkan firman-Mu. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Anugerah-Mu cukup bagi kami untuk hidup memiliki hati yang bijak. Tolong hamba-Mu ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk memiliki hati yang bijak. Mampukan hamba-Mu Tuhan, mampukan hamba-Mu. Ketika hamba-Mu belajar hal ini, hamba mengerti bahwa hamba jauh dari hati yang bijak itu. Oleh sebab itu hamba bersyukur Engkau mengajar, Engkau mendidikku, Engkau memberikan pelajaran bagi hamba-Mu ini. Sangat mengoreksi diriku. Sehingga ke depan aku menjadi pribadi yang bijak yang berkenan kepadamu. Dan itu tertular kepada setiap jemaat Philadelphia. Kami semua memiliki hati yang bijak. Kami mau dididik, kami mau diajar, kami mau mengasihi setiap teguran, kami mau sungguh-sungguh takut akan Engkau, kami mau sungguh-sungguh memiliki hati yang melekat erat dengan Engkau, mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, kami mencintai firman-Mu, sehingga seperti Yeremia berkata, kami mau berkata, setiap kali aku bertemu dengan firman-Mu, firman-Mu adalah kesukaan bagiku. Perkataan-Mu menjadi kegirangan bagiku. Sebab nama-Mu telah disebut atasku. Biarlah ini menjadi bagian kami semua. Sehingga kami dipenuhi dengan karakter Kristus. Sebab kami membangun dasar kami di atas dasar Kristus. Sehingga kami tidak tergoncangkan. Tapi kami menjadi pribadi yang cerdas. Kami bijak, kami jeli melihat segala sesuatu. Dan kami mampu menangkap pesan dan kerinduan hati Tuhan. Mengerti isi hati-Mu, itulah kerinduan hati kami. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati firman-Mu, berikan pengertian buat setiap kami jemaat Tuhan. Supaya kami lebih mengerti lagi. Hamba-Mu terbatas menyampaikan Tuhan. Tapi Engkau tidak terbatas menyampaikannya kepada kami. Menguraikan lebih jelas, memateraikan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami pulang belajar menjadi pribadi-pribadi yang bijak. Sebab bijak kami tidak dapatkan dari pengetahuan. Bijak kami tidak dapatkan dari dunia ini. Tapi kami dapatkan di dalam pengenalan kami yang benar akan Engkau. Ketika kami melekatkan hati kami, melekat erat dengan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami.
Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Biar persembahan kami menyenangkan hati-Mu. Umat-Mu yang akan mengembalikan milik-Mu. Biar kami lakukan semuanya dengan hati dan mata yang hanya tertuju kepadamu. Berkat-Mu mengalir atas setiap umat-Mu. Damai sejahtera-Mu, sukacita, ketenangan, hati yang penuh dengan damai sejahtera menjadi bagian kami, dan kami pulang dengan sukacita, dengan ketenangan, dan kami menikmati tidur kami malam hari ini sebab Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pemain musik, pelayan semuanya saya persilakan maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya yakin dan percaya semua kita yang ada sore hari ini sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan membawa persembahan kita angkat pujian, kita katakan Allah kita heran dan besar. Dengan limpah Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah berkati setiap persembahan kita. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Ada pengumuman sedikit dari multimedia. Banyak juga ada apa-apa. Shalom, berikut ini adalah jadwal pelayanan perayaan Natal di Kabupaten Luwu Banggai. Kita percaya Tuhan masih
paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku, lebih dari yang kupikirkan. Tapi itu yakin hatiku percaya sembuh, dia kuat, dia sehat, dia mengalami mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika namamu diletakkan di sini, ada kuasa lawatan Allah terjadi. Allah memberkati hidupmu, Allah menyelamatkan engkau, Allah menyembuhkan segala sakit penyakit. Ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom berikut ini. Ulang, iya serius, ulangi, saya tidak perhatikan. Saya perhatikan doanya. Perayaan Natal di Kabupaten Lubanggai. Hari pertama Pak Catur, Welnya, singersnya Pak Yoram, Pak Suyanto, dan Bapak Sarlin Salino, Bapak Natalianus. Pembicaranya Ibu Desi Musa. Musik oleh tim GPDI. Ya. Pelayanan hari kedua Ibu Marini, singersnya Ibu Orpa, Ibu Natalianus, Ibu Mary Randuk, Ibu Desiana Bulung. Sama pembicaranya. Allah memberkati hidupmu, Allah menyelamatkan engkau, Allah menyembuhkan segala sakit penyakit. Ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saya paling suka yang terakhir ini, karena kita sempat sebutkan, doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah ada sumbangan tadi 20 dus Indomie, ya. Jadi waktu di share tadi begini, ada yang kasih sumbangan 20 dus Indomie untuk kita bawa, kita tambah lagi, ya. 20 atau berapa sih? 20 ya, ya. Saya sudah ada di dalam. Nanti kita lihat kapan waktu yang baik untuk kita pergi lagi ke sana. Jangan lupa bajunya saudara, baju anak-anak ya, siapkan, kumpulkan. Cuci memang ya. Sampai ada yang sempat pergi cari cakar, itu bagus juga, dicuci, pakai imolto, disetrika, dan kita bagikan ke sana ya. Oke. Saya lihat ada sumbangan dari Ibu Catur. Tadi itu baju-baju gamis, baju-baju baru, begitu dong, gitu ya. Sayang saya punya baju gamis, saya juga pernah salah order, di order apa yang datang apa. Tapi saya tidak tahu di mana sudah itu baju. Tuhan Yesus memberkati semua pengorbanan kita. Terima kasih juga buat yang selalu siapkan tisu buat saya dan air minum buat saya. Saya tidak tahu siapa orangnya karena kalau saya masuk sudah ada di situ dan sudah ada di sini. Terima kasih untuk perhatiannya, Anda luar biasa. Amin. Adakah yang oh ya, ini yang saya mau sampaikan buat tim multimedia atau pelayan musik bahwa sekiranya kalian bisa latihan atau ide apakah supaya nanti pas Natal itu ada openingnya, ya. Jadi sebelum mulai Natal supaya tidak kaku ada openingnya di sini, ya. Oke, demikian Tuhan Yesus memberkati. Ada yang lain lagi mau disampaikan? Latihan kapan Pak? Oh besok setelah doa. Baik, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kami terus mendoakan kekasih-kekasih kami yang terdampak bencana banjir. Masih banyak tempat yang belum kami kunjungi. Yang kami lihat kemarin hanyalah sebagian kecil. Tapi kami sudah menyerukan namamu di sana. Namamu sudah diletakkan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja saat ini. Pelayanan malaikat terjadi, menjangkau jiwa-jiwa. Dan Tuhan tolong tunjukkan kami tempat di mana kami akan kembali berkunjung. Jika Tuhan berkenan untuk kami ke sana, Tuhan lingkupi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kehadiran kami menjadi berkat, menjadi dampak. Ada kemuliaan Allah yang luar biasa dengan hadirnya kami. Waktu orang-orang melihat kami, mereka baru melihat kami, mereka sudah dihiburkan, mereka sudah terharu, mereka sudah diberkati. Waktu mereka melihat kami, amat terlebih ketika kami bisa mengulurkan tangan, membelai, merangkul mereka dan membagikan kasih-Mu lewat uluran tangan yang dapat kami berikan. Seberapa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami mau salurkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya inilah kesempatan yang luar biasa yang Kau beri bagi kami jemaat Philadelphia. Ketika kami berdoa,
dan Engkau sudah menjawab doa kami. Dan kami percaya Engkau akan melakukan hal yang lebih dahsyat lagi bagi kota ini lewat kehidupan jemaat Philadelphia. Berkati setiap uluran tangan jemaat-Mu, berkati setiap pengorbanan mereka, berkati setiap usaha dan jerih lelah jemaat-Mu. Biarlah apa yang kami korbankan semuanya hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tidak lupa mendoakan pelayanan kami tanggal 3 Desember. Jika Tuhan berkenan, kami akan melaksanakan ibadah perayaan Natal di tempat ini. Oh, setiap undangan yang kami sudah kirim, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap orang yang mendengarnya, supaya mereka boleh datang ke tempat ini, bukan hanya untuk merayakan sesuatu, tapi mereka datang untuk bertemu dengan pribadi Kristus lewat pelayanan ibadah di tempat ini. Waktu mereka masuk menginjakkan kakinya di halaman gereja, mereka dijamah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu mereka memuji menyembah Engkau, mujizat Allah terjadi, kuasa Allah terjadi, nyata terjadi di tempat ini. Dan waktu mereka mendengar firman-Mu, firman-Mu itu masuk dalam hati mereka, mengubahkan pola pikir, sikap, mengubahkan kehidupan mereka. Roh Kudus mencengkeram setiap jiwa yang hadir, menawan roh mereka untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kuserahkan setiap jemaat Philadelphia, panitia yang ada, Tuhan tolong, mereka sudah berlelah-lelah bekerja, Engkau berkati mereka. Semua jemaat Philadelphia, Tuhan tolong kami semua, melibatkan diri kami, mengambil bagian apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami kerjakan dengan segala ketulusan dan kemurnian hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendoakan pelayanan kami keluar. Jika Tuhan berkenan, kami akan pergi dan Tuhan buka jalan. Tuhan halaukan setiap roh maut, roh celaka, mara bahaya, bencana alam. Tuhan singkirkan, halaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah sempurna menyertai kami. Tuhan pun menyiapkan kendaraan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami terima itu dalam nama Yesus. Biaya-biaya yang kami perlukan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan. Engkau Jehovah Jireh menyiapkan jauh lebih daripada yang kami butuhkan, sehingga kehadiran kami di Lubuk boleh menjadi berkat buat hamba-hamba Tuhan, buat jemaat Tuhan yang ada di sana. Pelayanan kami menjadi dampak, ada sesuatu teladan hidup yang mereka dapatkan lewat pelayanan kasih dari jemaat Philadelphia. Semua yang sudah mendaftar, yang mempersiapkan diri untuk pergi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjaga kesehatan kami, sehingga dengan kondisi kesehatan, kondisi fisik yang sehat, kami boleh melayani Engkau dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu turun kepada jemaat-jemaat yang akan kami kunjungi. Dan juga kami berdoa untuk rencana pelayanan kami ke Mesawa tanggal 15 Desember, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehadiran kami menjadi berkat untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Kami mendoakan hamba-Mu Bapak Martin Su dan tim yang akan datang ke tempat ini, yang akan melayani pada tanggal 3. Tuhan tolong dalam anugerah Allah, penyertaan Allah sempurna menyertai, tiba dengan selamat di tempat ini. Bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama-Mu. Pesan-pesan ilahi yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu Pak Martin Su, sehingga dengan pesan yang datang dari Bapa itu mengisi setiap hati, jiwa dan roh kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan jemaat Tuhan pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat-berkat ilahi. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah perjalananmu, diberkatilah keluar masukmu dari rumahmu. Dan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu bagi kerajaan Allah, dibuat oleh Allah berhasil. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu menjadi jaminan kehidupan kita semua kekal selama-lamanya. Semua yang percaya, terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Surga,